Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa assalatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali berjumpa dalam kuliah tafsir Tarbawi. Pembahasan pada kali ini adalah mengenai korelasi atau hubungan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu tidaklah berkontradiksi dengan keimanan. Ilmu bukanlah musuh bagi keimanan. Justru ilmu berjalan beriringan bersama dengan keimanan. Karenanya kita temukan di banyak ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ilmu bersandingan dengan keimanan. Salah satunya dalam surah Ar-Rum ayat 56, wa qala allazina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'thi. Berkatalah mereka orang-orang yang diberikan ilmu dan keimanan, kalian telah menghabiskan waktu dalam mengkaji kitab Allah sampai dengan kalian dibangkitkan. Begitu pula kita temukan pada surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, beberapa derajat. Jadi bagaimana dalam ayat tadi disandingkan orang yang diberikan ilmu bersamaan dengan orang yang diberikan keimanan. Bahkan kalau kita perhatikan surah Al-Alaq ayat pertama yang merupakan ayat pertama yang diturunkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi perintah Allah di sini untuk membaca haruslah berlandaskan nama Allah Sang Pencipta. Artinya ini menunjukkan bentuk bacaan yang harus dilandasi atas dasar keimanan. Dengan kata lain, bagaimana ilmu haruslah diasuh dalam buayan keimanan. Bahkan dari itu, Al-Quran menjelaskan bahwasanya ilmu merupakan bukti keimanan. Bagaimana ilmu menuntun kepada keimanan dan menunjukkannya. Bagaimana seorang manusia dalam Quran, dia mengetahui lantas dia beriman. Artinya keimanannya dibangun di atas kepuasan logikanya, yang kemudian diikuti dengan keimanan hatinya. Ini yang diisyaratkan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 54. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Beginilah bagaimana antara tiga hal, ilmu, keimanan, dan kalau kita lihat ketundukan hati, ini juga disandingkan satu dengan yang lain, sehingga ketiga hal ini menggambarkan ada konsekuensi antara satu poin dengan poin yang lain. Para hadirin, dalam pandangan Al-Quran, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang mendorong terhadap tumbuh dan menguatnya keimanan. Ini yang dikatakan Allah di surah Saba ayat 6. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu yang diturunkan kepada mereka dari Tuhanmu itu adalah kebenaran, dan dia memberikan petunjuk kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi terpuji. Bagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 106 hingga 109 Allah juga berkata,
Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqthin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Dan Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur agar kau membacakannya kepada manusia dengan pelan-pelan, dan kami turunkan secara bertahap. Katakan, berimanlah kepadanya atau kalian tak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelum kalian, apabila dibacakan kepada mereka ayat Quran, mereka bersujud. Mereka berkata, Maha suci Engkau Tuhan kami, dan apa yang Tuhan janjikan pasti akan terwujud. Mereka tunduk dan menangis serta bertambah khusyuk. Ini adalah potret gambaran bagaimana orang-orang yang diberikan ilmu akan selangkah lebih dekat bagaimana ilmunya menuntunnya kepada keimanan. Untuk itu, dalam Islam, ilmu adalah agama, sebagaimana agama adalah ilmu. Tidak ada konflik antara ilmu dengan keimanan atau antara ilmu dengan agama, sebagaimana yang dikenal di Eropa di era yang disebut dengan masa kegelapan, the dark age. Ya, sungguh dalam Islam ada hubungan kekeluargaan antara ilmu dengan keimanan. Ilmu menguatkan iman, sedangkan keimanan memberkati ilmu. Ini adalah kebenaran yang gak mungkin berkontradiksi dengan kebenaran yang lain. Nah, ilmu adalah agama di sisi kita, karena Al-Quran dan Sunnah Nabi keduanya menyeru manusia untuk menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran menganggap mencari ilmu adalah ibadah dan suatu kewajiban. Apakah ilmu agama ataukah ilmu dunia? Apakah ilmu yang sumbernya dari wahyu ataukah ilmu yang sumbernya dari alam semesta? Karena wahyu adalah urusan Allah, sedangkan alam semesta adalah ciptaan Allah. Tak mungkin ada pertentangan dan kontradiksi antara ciptaan Allah dan urusan Allah. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallah Rabbul Alamin. Dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah berkata, bukankah milik Allah penciptaan dan segala urusan? Maha suci Allah, pemilik alam semesta. Di sisi lain, agama adalah ilmu. Karena agama harus dibangun di atas ilmu, bukan sekedar bertaklid dan mengikut apa yang diwariskan oleh para leluhur dan nenek moyang. Bagaimana Al-Quran justru memerangi taklid buta, sekedar mengekor kepada pihak lain, dan Quran menyeru setiap orang yang berakidah untuk membina akidahnya di atas bukti dan keyakinan, bukan atas praduga dan prediksi semata. Bagaimana Allah mengatakan di banyak ayat. Pertama di surah Al-Baqarah ayat 111, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, berikan mana bukti kalian kalau kalian benar. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 24 Allah juga berfirman, amittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang disembah? Katakan, berikan bukti dan argumen kalian. Jadi ini gambaran kepada kita tentang bagaimana agama adalah ilmu yang tak boleh sekedar dibangun di atas praduga semata. Ilmu yang disandingkan dengan keimanan akan mampu membina, bukan merusak. Mampu menghidupkan, bukan mematikan. Karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau akan ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis, beliau
mengatakan bahwasanya qala allazi indahu ilmun minal kitab. Lebih dahulukan oleh Sulaiman memilih siapa anggotanya yang menyadari tentang keutamaan ilmu dibanding jin ifrit yang justru merasa hebat dengan kekuatannya. Ini gambaran bagaimana kita lihat ketika Sulaiman alaihi salam berhasil dibawa untuknya singgasana Balqis. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya. Ini di surah An-Naml ayat 40, Sulaiman berkata, ya, ini adalah keutamaan dan karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku pandai bersyukur atau aku justru kufur. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Kita lihat lagi bagaimana orang yang berilmu, yang dibangun ilmunya atas dasar keimanan yang kuat, tampak jelas dari bagaimana posisi yang diambil Zulkarnain ketika beliau mampu membangun sebuah bendungan yang besar, ya, untuk memelihara penduduk negeri yang takut dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu justru Zulkarnain minta bantuan kepada Allah. Kemudian dia coba optimalisasi potensi yang ada pada rakyat sekitar untuk kemudian dilatih agar mereka mampu untuk mandiri. Apa kata Zulkarnain? Dalam surah Al-Kahfi ayat 95, Zulkarnain berkata, qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwah. Ketika penduduk itu ingin memberikan semacam bayaran untuk Zulkarnain, Zulkarnain justru mengatakan, apa yang Allah kuasakan kepadaku lebih baik dari apa yang kalian tawarkan. Tapi aku minta agar kalian membantuku dengan kekuatan yang kalian miliki. Bahkan ketika bendungan itu selesai, apa kata Zulkarnain? Hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Aku bisa membangun bendungan ini karena ilmu dan karena keimanan. Fa idza jaa wa'du rabbi, tapi kalau ketetapan Allah sudah datang ja'alahu dakka, maka bendungannya akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku adalah benar. Jadi tentunya realitas saat ini, ilmu yang berkembang di barat justru terjadi putusnya hubungan antara ilmu dengan keimanan, sehingga ilmu tersebut justru menjadi potensi kehancuran. Ya, bahkan ilmu digunakan untuk membinasakan kemanusiaan. Walaupun dengan perantaraan ilmu manusia sampai ke bulan, bahkan manusia bisa mengkaji, menganalisis berbagai bentuk dari tanah, sisa-sisa peradaban terdahulu dan lain sebagainya. Namun mereka tak mampu untuk menjaminkan kebahagiaan, ketenangan di atas permukaan bumi selama ilmu masih terputus hubungannya dengan keimanan. Nah, ilmu juga berdampak terhadap lahirnya hidayah dan keutamaan. Karena sifat dari ilmu ini menuntun kita kepada keimanan, menuntun kita kepada kebenaran, menunjukkan kepada kita mana siratal mustaqim, jalan yang lurus yang menyampaikan kita kepada Allah. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, banyak orang-orang berilmu tahu kebenaran, namun mereka tidak mengikuti kebenaran itu. Tahu mana keimanan yang benar, tetapi mereka tidak beriman. Nah, disinilah yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Salah seorang ulama yang membahas masalah ini dengan sangat terperinci adalah Imam Ibnul Qayyim dalam bukunya Miftah Daris Sa'adah wa Mansur Wilayati Ahlil Ilmi wal Iradah. Beliau dalam
pembahasan sekitar 20-an halaman mengatakan terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam masalah yang begitu besar. Bahwasanya ilmu apakah melahirkan konsekuensi lazim seorang mendapatkan hidayah, sehingga hidayah tidak akan melepas orang yang berilmu, kecuali orang itu tak dapat hidayah karena tak punya ilmu atau kekurangan ilmu. Nah, sehingga apabila seorang memiliki pengetahuan yang konkret, maka tak dibayangkan untuknya terjadi kesesatan. Atau sebaliknya, ya, mungkin saja seorang itu ya berilmu, tapi dia juga sesat secara sengaja. Ini pembahasan di kalangan para ulama. Ada pandangan pertama yang mengatakan al-ilm yastalzimul hidayah. Ilmu pengetahuan berkonsekuensi lazim lahirnya hidayah. Jadi siapa yang mengenal kebenaran dengan pengetahuan yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya, maka mustahil baginya tidak mendapat hidayah. Kalaupun ada orang yang sesat, itu karena kurangnya ilmunya. Adapun dalil yang mereka gunakan dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 162, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi di sini Allah menyebutkan orang-orang yang dalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau ilmunya dalam, maka ilmu yang dalam melahirkan keimanan. Kalaupun ada orang berilmu tapi ilmunya tak dalam, ini yang mengakibatkan dia tak beriman karena ada kurangnya ilmu. Kemudian dalam surah Fatir ayat 28 Allah juga berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari para hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Bahkan di surah Saba ayat 6, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbik huwal haq. Dan orang-orang yang diberikan ilmu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, mereka memandang itu sebagai suatu kebenaran. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia, malaikat juga bersaksi, dan orang-orang yang diberi ilmu juga bersaksi. Jadi artinya ilmu itu membawa pada keimanan. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana gambaran pada ayat-ayat yang tadi digambarkan. Begitu juga pada surah Ar-Ra'd ayat 19. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah ya yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya kebenaran? Gak sama antara orang yang tahu dengan orang yang buta. Jadi seakan-akan ayat ini membagi manusia menjadi dua kelompok. Ada kelompok ulama, mereka lah yang bisa melihat kebenaran dan mengimaninya. Dan kelompok yang buta, ya. Jadi tidak ada kelompok yang kedua. Ya kau memiliki ilmu sehingga bisa melihat kebenaran, ya kau buta karena engkau tidak melihat kebenaran itu. Dengan kata lain, dianggap orang yang sesat adalah karena kurang ilmunya. Jadi di banyak ayat juga kita temukan Allah Subhanahu wa taala menafikan kesesatan dengan ilmu. Jadi orang yang berilmu enggak mungkin sesat. Kita lihat misalnya dalam ayat ke-16 surah Muhammad. Wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba Allah ala qulubihim. Di antara mereka ada yang mendengarmu, namun ketika mereka keluar dari sisimu, mereka bertanya kepada orang-orang yang beriman, berilmu, apa yang dikatakan Muhammad tadi? Merekalah orang-orang yang sudah Allah tutup hati mereka. Jadi kalau orang-orang berilmu itu nggak mungkin dia menjadi munafik, sesat. Tapi sebaliknya, orang yang hadir badannya tapi gaib pikirannya,
mereka lah orang-orang yang sesat. Ya, maka dikatakan tadi mereka itu sekedar mendengar tapi tidak memiliki ilmu. Ya, kita lihat bagaimana dalam surah Al-An'am ayat 39 Allah juga mengatakan walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fid dhulumat. Orang-orang yang mendustakan ayat kebesaran kami, mereka tuli, mereka buta dalam kegelapan. Para hadirin sekalian, ya, begitu juga kita lihat di surah Al-Mulk ayat 10. Allah mengabadikan perkataan para penghuni neraka ketika mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkatalah para penghuni neraka, sekiranya kami mendengar, kami berpikir, maka kami tak akan masuk dalam penghuni neraka sa'ir. Nah, jadi kita lihat bagaimana orang yang mengoptimalkan pendengarannya, memanfaatkan akal pikirannya, tak akan masuk neraka, artinya tak sesat. Nah, ini kalau kita lihat, maka dari itu banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang esensinya menggambarkan orang-orang kafir itu adalah kelompok yang Allah cabut dari mereka ilmu dan pengetahuan. Kadang-kadang Allah mensifati orang kafir la ya'lamun, tak tahu. Kadang-kadang la ya'qilun, tak berakal. Kadang-kadang la yash'urun, tidak merasa. Kadang-kadang la yafqahun, tidak paham, ya. Kadang-kadang juga disebutkan la yasma'un, tak mendengar. Jadi di sini bukan sekedar mendengar suara, tapi mendengar untuk paham. Bahkan kadang-kadang disebut la yubsirun, tidak menangkap, melihat dengan mata hatinya. Nah, maka dari itu kita melihat bagaimana Allah selalu mensifati orang kafir itu dengan kata jahil. Contohnya di surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan para hamba Tuhan yang Rahman yang berjalan di atas permukaan bumi dengan tenang, apabila dia diajak berdebat dengan orang-orang kafir yang jahil, mereka mengucapkan salam. Nah, begitu juga dalam surah Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul laghwa a'radu an. Apabila mereka mendengar segala yang sia-sia, mereka berpaling. Dan di sini dikatakan wa qalu lana a'maluna, bagi kami amalan kami, walakum a'malukum, bagi kalian amalan kalian, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, la nabtaghil jahilin, kami tak mau habiskan waktu berdebat tak penting dengan orang-orang kafir yang jahil. Nah, jadi ini potret gambaran bagaimana kekufuran itu buah dari tidak adanya ilmu, sehingga ini menjadi dalil penguat pandangan kelompok pertama bahwasanya ilmu melahirkan hidayah. Bahkan Nabi Muhammad ketika beliau sudah menyampaikan wahyu Tuhannya kepada kaumnya, namun mereka juga tak kunjung beriman, apa kata Nabi? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka enggak tahu. Jadi dianggap penolakan mereka untuk beriman adalah karena kurangnya ilmu. Begitu juga dalam hadis yang lain dikatakan, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan tuntun dia untuk memiliki pemahaman yang mendalam dalam ilmu agama. Jadi ini menunjukkan fikih itu pemahaman yang mendalam terhadap agama, ini berkaitan erat sebagai konsekuensi Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Jadi gak berlebihan kalau kita katakan Quran, sunnah, dan ucapan para sahabat dan para tabi'in
salafus saleh dari umat ini menganggap ilmu dan pengetahuan melahirkan konsekuensi hidayah. Sedangkan tidak adanya hidayah merupakan bukti atas kebodohan dan ketidaktahuan. Jadi ini menarik ya. Berkata Abdullah bin Abbas, zambul mu'min jahlum min. Ya, dosa seorang mukmin adalah kebodohannya dari agamanya. Ya. Berkata Qatadah, ajma'a sahabah Rasulullah anna kulla syai'in usiya Allah fihi fahuwa jahalah. Berkatalah Qatadah, ijma' para sahabat Rasulullah, segala sesuatu Allah dimaksiati di dalamnya, maka itu adalah kebodohan. Bahkan Imam As-Suddi berkata, kullu man asallah fahuwa jahil. Semua yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang bodoh. Jadi menunjukkan kepada kita sempurnanya suatu ilmu dan pengetahuan adalah ketika mampu membentengi seorang hamba dari berbuat maksiat kepada Allah. Jadi ini potret gambaran dari apa yang digambarkan pandangan pertama. Pandangan yang kedua, al-ilmu la yastalzim al-hidayah. Ilmu itu tak melahirkan konsekuensi dapatnya hidayah. Ya. Banyak kadang-kadang seorang itu sesat ya karena kesengajaan walaupun dia berilmu. Ilmu yang sedikit pun tak ada keraguan, tapi dia memilih untuk sesat dan kafir. Nah, walaupun dia tahu ya dampak dari kekufuran itu, kesesatan itu dapat merusak dirinya. Ya, tentunya kita sering mendengar bagaimana iblis. Iblis ini adalah pemimpin ya kaum yang sesat. Dia adalah orang pertama yang mengajak kepada kekufuran. Pemimpin orang-orang jahat. Dia adalah musuh Allah. Bagaimana iblis ini sendiri, dia adalah seorang yang alim, tahu dia perintah Allah. Allah perintahkan iblis untuk sujud. Dia enggak ragu bahwasanya perintah itu adalah perintah Allah kepada dirinya. Tapi dia juga melawan. Dia juga menyelisihi perintah Allah. Ya. Bahkan berujung kepada Allah melaknatnya, menyiksanya walaupun dia tahu perbuatannya itu salah. Bahkan dengan penuh kesombongan dia bertekad untuk ikut menyesatkan seluruh keturunan Adam alaihissalam. Jadi ini gambaran bagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 36 berkata iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah ajalku sampai dengan hari kebangkitan. Jadi ini potret gambaran iblis tahu. Dia mengakui Allah adalah Tuhannya. Dia mengakui ada hari kebangkitan. Ya. Walaupun demikian, dia memilih untuk kafir dan sesat. Kita lihat lagi misalnya di dalam surah Fussilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Ya, Allah katakan Samud kami berikan hidayah pada mereka, namun mereka memilih kebutaan daripada hidayah. Memilih sesat dibanding menapaki jalan yang benar. Kita lihat bagaimana di surah Al-Isra ayat 102. Laqad alimta ma anzalaha illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aun mathbura. Bagaimana Musa berkata, kau sudah tahu pencipta langit dan bumi itu Allah, bukan dirimu. Tapi aku yakin kau akan binasa. Ini bagaimana Musa berkata, tapi walaupun Fir'aun itu tahu dirinya bukan Tuhan, tapi dia mengaku dirinya Tuhan. Bahkan menafikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Jadi tidak berarti setiap ilmu itu melahirkan konsekuensi keimanan. Karena berapa banyak orang yang
bahkan kita anggap berilmu namun memilih untuk sesat, memilih untuk menjadi kafir. Kita lihat lagi misalnya di surah Al-Imran ayat 70-71. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlu kitab, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah padahal kalian menyaksikannya? Wahai ahlu kitab, kenapa kalian mencampurkan yang benar dengan yang batil? Kalian tutupi yang benar walaupun kalian tahu. Jadi ini potret adanya ilmu tak menjamin seorang itu otomatis mendapatkan hidayah. Ya, karena ada juga dengan segala ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, mereka dengan sengaja memilih untuk sesat dan kufur. Bagaimana kita lihat di surah Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab suci, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagai nabi terakhir sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Jadi walaupun ciri nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat itu semuanya ada pada sosok Muhammad SAW, mereka tak ragu sedikit pun bahwasanya nabi terakhir yang diceritakan dalam Taurat, kitab suci mereka adalah Muhammad. Sebagaimana mereka tak ragu dengan anak mereka masing-masing, namun pengetahuan itu tidak otomatis menjadikan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menarik. Ya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika Muhammad datang kepada mereka, ma'arafu. Mereka enggak tahu. Artinya apa? Enggak tahu bahwasanya Muhammad itu bukanlah dari Bani Ishak, tapi dari Bani Ismail. Kafaru bih. Mereka kufur kepadanya. Fala'natullah 'alal kafirin. Maka Allah melaknat orang-orang kafir. Ini potret gambaran. Jadi kadang-kadang ada orang yang punya ilmu, namun terkadang nafsunya mendorongnya memilih kesesatan daripada ketaatan dan jalan yang lurus. Sehingga kita lihat sebagaimana digambarkan pada banyak ayat, mereka memilih untuk kufur. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 175 dan 176, ini ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan bahwasanya tidak semua orang yang beriman itu otomatis dapat hidayah. Dikatakan watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Ceritakan kepada mereka kisah orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran kami, namun dia berlepas diri dari ilmu itu, maka dia pun diikuti oleh syaitan, akhirnya dia sesat. Sekiranya kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya dengan ilmu itu, tapi dia memilih untuk kekal di muka bumi, mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamaannya seperti seekor anjing. Jadi ini potret gambaran yang begitu buruk. Orang yang menyanyiakan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya dan lebih mendahulukan kepentingan dunianya, lebih mendengar dorongan hawa nafsunya dibanding wahyu yang sampai kepadanya, itulah potretnya seperti seekor anjing. Na'udzubillah. Kalau kita melihat sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya, bersama orang Yahudi, kita akan mengetahui bagaimana baik orang Quraisy yang musyrik maupun orang-orang Yahudi semuanya yakin 100% dengan kejujuran dan kebenaran Muhammad. Mereka enggak ragu sedikit pun. Tapi mereka memilih sesat dan kufur dibandingkan beriman.
Ya, pernah ditanya pada Abu Jahal, Abu Jahal, kamu menuduh Muhammad nggak sebagai pendusta? Apakah yang diucapkan Muhammad itu adalah sebuah kebohongan? Abu Jahal berkata, kami nggak pernah menemukan Muhammad nih berdusta. Namun, ya, kami tak mengikutinya. Kenapa? Ya nggak mungkin, karena Muhammad bukan dari kabilahku. Nggak mungkin aku menjadi pengikut Muhammad sehingga aku mengecewakan kabilahku yang dianggap kemudian kalah dibanding kabilah Muhammad. Nah, begitu juga kita lihat, bahkan Muawiyah ketika ditanya, Abu Sufyan, maaf, begitu beliau berangkat ke Romawi untuk berdagang, pernah dijemput oleh Heraklu. Ditanya, gimana Muhammad yang mengaku sebagai nabi tadi? Ya, dan apakah dia dikenal sebagai seorang pendusta? Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Dia adalah seorang yang jujur, nggak pernah dia dusta. Sehingga Heraklu mengatakan, kalau dia nggak pernah berdusta pada kalian, apa mungkin dia berdusta kepada Tuhannya? Jadi ini adalah potret gambaran tentang apa yang tadi disinggung. Jadi kalau kita melihat bagaimana kekufuran itu dibangun dan bagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama, kekufuran yang lahir dari kebodohan dan kesesatan dan mengikuti nenek moyang. Ini adalah kebanyakan kekufuran orang-orang awam. Yang kedua, ini kekufuran yang berangkat dari penolakan dan keras kepala dan keinginan untuk menyelisih yang benar. Ini juga ada, ya. Misalnya kepentingan untuk menjadi seorang penguasa, meraih kepemimpinan dan lain sebagainya. Ada yang merupakan kekufuran yang ingin menyelisihi. Ya, tidak dilihat, tapi kekufuran yang berangkat dari penolakan terhadap kebenaran dan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat, walaupun tadi ada yang mengatakan ada orang beriman, tapi juga ada orang berilmu, tapi juga dia kufur. Ini harus dilihat, kufurnya kufur yang mana, ya. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat bagaimana Ibnul Qayyim terkait masalah ini, setelah penjelasan panjang, saya katakan tadi, hampir 20-an halaman tentang masalah apakah ilmu melahirkan konsekuensi iman atau tidak, beliau sampai pada kesimpulan, ya, bahwasanya bahwa apabila disebut ilmu yang melahirkan keimanan, maka maksud dari konsekuensi ini konsekuensi sempurna. Ya, konsekuensi sempurna. Jadi termasuk sebab-sebab penghalang lain juga dinafikan dan ditiadakan. Ya, jadi bukan sekedar ilmunya ada, tapi segala faktor yang menjadi penghalang menguatnya keimanan itu juga harus dihilangkan. Jadi kalau orang yang berilmu dan bebas dari segala penghalang keimanan, maka yang demikian itu pasti akan melahirkan konsekuensi iman. Namun, kalaupun dia punya ilmu, tapi penghalang keimanan masih ada, ya ini tidak akan melahirkan konsekuensi yang otomatis. Maka dari itu, ada beberapa penghalang seorang itu dapat hidayah, tertuntun kepada kebenaran. Pertama, karena lemahnya pengetahuan dia tentang kebenaran. Yang kedua, tidak kompeten untuk mengusung kebenaran. Ya, jadi ini juga banyak. Yang ketiga, adanya penghalang
Apakah karena kesombongan, karena hasad, dengki? Ini juga mungkin. Seperti iblis yang gak mau sujud walaupun dia berilmu. Orang-orang Yahudi tak mau ikut Muhammad walaupun dia tahu. Ya. Kemudian kadang-kadang penghalang apa? Karena hasrat dan kepentingan kepemimpinan dan kekuasaan. Abu Jahal tak mau beriman karena Muhammad bukan dari kabilahnya. Karena kabilahnya dan kabilah Muhammad ini berkompetisi untuk jadi pemimpin di Mekah. Sehingga dia pun atas faktor ini tak mau beriman walaupun dia tahu benar. Kadang-kadang penghalang itu bentuknya apa? Syahwat dan harta. Nah, ini juga banyak. Orang yang terbiasa dengan satu kebiasaan buruk tertentu, dia menolak untuk ikut kebenaran karena tersandera oleh syahwat. Orang yang suka berzina gak mau beriman karena dia tahu Muhammad mengharamkan zina. Orang yang suka berjudi takkan mau beriman karena Muhammad mengharamkannya untuk berjudi, dan seterusnya. Sebab ketujuh, ya, cinta buta terhadap tanah air. Ya, ini kadang-kadang cinta buta, fanatisme, ini membuat seorang itu tidak memahami hakikat bagaimana alam semesta beserta segala isinya adalah milik Allah. Jangan sampai kita dibutakan, ya, gara-gara semangat patriotisme akhirnya jatuh kepada semangat nasionalisme yang sempit. Yang kedelapan, ya, mereka menganggap kalau ikut Nabi, kalau masuk Islam ini seakan-akan keimanan mereka itu dapat menggugat apa yang diyakini oleh para nenek moyang mereka. Ini adalah bentuk kita meninggalkan warisan mereka. Ini dia. Bahkan sebagian menolak untuk beriman walaupun sudah punya ilmu karena mereka punya kepentingan dengan para musuh Islam, musuh Rasul. Ya, jadi mereka merasa enggan dan tak enak. Dan yang ke-10 tentunya, ya, ini kadang-kadang seorang punya ilmu tapi juga beriman. Kenapa? Karena sudah terbiasa, ya, terbawa oleh faktor adat, istiadat, kebiasaan yang membuatnya apa? Agak enggan meninggalkan itu semua semata-mata untuk dapat memenuhi konsekuensi dia telah berislam dengan benar. Nah, ini dia. Ya, maka dari itu kalau kita perhatikan bagaimana sebab-sebab ini punya pengaruh besar. Esensinya, kalau semua dari penghalang-penghalang ini tiada, maka ilmu melahirkan iman. Namun apabila tegak salah satu di antara penghalang ini, tak jarang ilmu ada, tapi tetap terhalang seorang untuk meraih keimanan. Demikian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.